Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kakak Ramadan dengan NIM 044 dari kelas B dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mesin-mesin listrik, yaitu pada dasar kontrol motor listrik, dulu starter, dan juga simulasi KDSIMU. Untuk slide selanjutnya, yaitu pertama-tama kita akan membahas konsep dasar dari kontrol motor listrik. Nah, kontrol motor listrik adalah sistem yang digunakan untuk mengatur, menghidupkan, menghentikan, dan melindungi motor listrik dalam suatu proses industri. Nah, penerapannya itu di industri meliputi mesin produksi seperti konveyor, mixer, dan juga pompa. Kemudian ada sistem HVAC, yaitu seperti fan dan juga blower. Kemudian sistem otomatisasi seperti lift dan juga eskalator. Nah, tujuan utama dari kontrol motor listrik ini adalah memudahkan pengoperasian, meningkatkan keamanan, dan juga melindungi motor dari kerusakan. Nah, jadi intinya motor listrik ini sangat penting bagi kehidupan kita saat ini, yang mana di sekeliling kita itu terdapat banyak sekali peralatan yang menggunakan konsep dasar dari motor listrik ini, seperti lift ataupun eskalator tadi. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal komponen utama dari motor listrik, yaitu ada saklar, yaitu sebagai pemutus dan penyambung arus manual. Nah, dengan adanya saklar ini kita dapat meneruskan arus dari sumber ke komponen berikutnya. Yang kedua itu ada relay, yaitu saklar otomatis yang bekerja dengan sinyal listrik kecil untuk mengontrol arus yang besar. Nah, arus yang besar dari start tadi akan dikontrol oleh relay ini secara otomatis. Kemudian komponen selanjutnya ada MCB, yaitu suatu komponen yang berfungsi untuk melindungi rangkaian dari arus berlebih. Nah, dengan adanya MCB ini kita dapat menghindari konsleting pada rangkaian tersebut. Kemudian ada yang namanya kontraktor, yaitu suatu komponen untuk menghubungkan dan memutus arus utama motor. Kemudian selanjutnya ada timer, yaitu mengatur urutan waktu penyalaan atau pemutusan dalam rangkaian kontrol. Nah, contohnya itu seperti misal pada suatu motor A itu menyala, kemudian nanti 10 detik berikutnya maka motor B akan menyala, misalnya seperti itu. Terus kemudian untuk overload relay, yaitu komponen yang melindungi motor dari arus berlebih akibat beban yang berlebihan. Ini kita masuk ke slide berikutnya, yaitu cara kerja dari rangkaian latching. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu, latching itu adalah rangkaian yang menahan kondisi on pada motor meskipun tombol start sudah dilepas. Nah, jadi ibaratnya jika kita menekan tombol start, maka sistem tersebut akan dalam keadaan on atau menyala selama kita melepas tombol start tersebut. Nah, jadi pada latching ini akan dilakukan penahanan atau penguncian pada rangkaian tersebut agar rangkaian masih dalam kondisi menyala. Untuk alurnya sendiri, yaitu ketika tombol start ditekan, maka arus akan mengalir ke kumparan kontaktor. Kemudian setelah itu kontaktor akan menarik dan motor dalam keadaan on. Kemudian ada alur yang kedua, yaitu kontak bantu NO atau normally open. Pada kontaktor itu menutup, yang dimana
Normally open ini adalah suatu sistem yang dimana jika dia dalam kondisi keadaan terbuka, maka dia tidak dapat mengalirkan arus. Nah, dari itu kontaktor ini akan menutup dan arus akan mengalir, dan selanjutnya menjadi jalur pengunci atau latching di sini. Kemudian terakhir, jika tombol stop ditekan, maka arus ke kumparan kontaktor akan terputus dan motor dalam keadaan off. Nah, untuk ilustrasinya dari rangkaian latching ini seperti tombol start yang kita nyalakan pada motor dan tetap hidup sampai tombol stop ditekan. Nah, ibaratnya seperti saat kita menyalakan motor. Nah, selama kunci itu masih menyantel dalam motor, nah maka dia akan tetap, motor itu akan tetap nyala meskipun kita tinggal sampai tombol stop ditekan, maka atau sampai kita mutar kunci ke arah sebaliknya pada motor, maka motor tersebut baru bisa untuk mati, seperti itu. Kemudian ada rangkaian dual starter. Nah, alur dari rangkaian dual starter pada rangkaian daya yaitu pertama sumber listrik atau masukan atau input dari rangkaian tersebut, kemudian akan menuju ke MCB yang dimana pada MCB ini tadi akan menghindari terjadinya konsleting pada rangkaian tersebut. Kemudian akan menuju ke kontaktor yang dimana menjadi penghubung atau penyambung pada motor utama. Nah, setelah itu akan menuju ke overload relay yang dimana pada overload relay ini nanti akan melindungi motor dari beban berlebih atau arus berlebih. Nah, di sini yang terakhir itu ada motor. Kemudian ada alur kontrol dari rangkaian dual starter. Yang pertama itu tombol start atau stop, yaitu saat kita menekan start atau stop. Kemudian ada kumparan kontaktor atau di sini pada rangkaian simulasinya nanti coil. Kemudian ada yang terakhir yaitu overload relay. Nah, si rangkaian dual starter ini digunakan untuk motor dengan daya kecil atau menengah yang biasanya kurang dari 5 kW karena arus startnya itu cukup besar. Nah, karena arus startnya tadi cukup besar, maka si MCB ini berperan penting untuk menjaga rangkaian tersebut dari konsleting. Nah, saat tombol start ditekan ini, arus akan mengalir ke kontaktor atau coil, dan kemudian coil tersebut akan aktif. Kontak bantu atau auxiliary kontak akan terbuka, dan yang tadinya terbuka akan menutup juga. Nah, si kontak bantu ini juga dipasang paralel ke tombol start. Jadi ketika start dilepas, harus tetap bisa melewati kontak bantu, dan kontaktor di sini akan tetap aktif. Nah, selama itu motor masih dalam keadaan menyala. Gitu. Terus kemudian untuk berikutnya kita akan menuju ke simulasinya langsung dari software Cadesimu untuk rangkaian starter dual ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atau mensimulasikan untuk motor starter dual. Di sini komponen yang kita butuhkan itu ada power di sebelah sini. Kemudian kita butuh relay,
Kita butuh motor juga di sini. Kita butuh relay. Kemudian kita juga membutuhkan switch. Oke. Setelah itu kita akan pasang NO contact, kemudian NC contact juga, dan kita juga membutuhkan LED. Lalu kita membutuhkan coil di sini. Lalu kita juga membutuhkan untuk tombol emergensinya. Kita membutuhkan NC switch. Kemudian kita juga butuh NONC auxiliary. Oke, kita atur posisinya dulu. Ya, kita juga membutuhkan MCB. Dan juga MCB2. Lalu bisa kita atur posisinya dulu. Bisa kita hubungkan dengan menggunakan yang namanya kabel and connection. Kita sambungkan. Oke, lalu kita hubungkan ke sumber. Ya, untuk menghubungkannya itu harus benar-benar pada garis atau pada titiknya. Contohnya jika seperti ini, dia tidak pas pada titiknya, maka itu tidak akan terhubung. Oke. Lalu kita sambungkan lagi untuk L2-nya. Kemudian L3-nya.
Oke, satu lagi. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan mengatur posisi dari komponen selanjutnya. Ini kita hapus dulu. Di sini kita membutuhkan komponen dari NC button dan juga NO button. Setelah itu kita atur dulu. Sepertinya tidak muat. Sebentar. Oke, seperti ini. Lalu bisa kita hubungkan dengan kabel tadi. Oke, lalu kita akan menggunakan kabel pada bagian sini dengan kabel netral. Oke, setelah itu kita hubungkan pada bagian sini. Oke. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel netral untuk LED-nya. Ini seperti ini. Jika sudah tersambung, selanjutnya kita akan memberikan nama pada tiap-tiap komponen.
Oke, jika sudah, kita bisa langsung simulasikan sebelah sini, kemudian tekan yang ini MCB 2 juga. Bisa dilihat motor maka dalam keadaan off. Kemudian jika kita menekan OL di sini atau relay, maka di sini ada trip, LED trip akan menyala. Dan jika kita matikan OL, kemudian kita tekan tombol start, maka dia dalam keadaan on. Oke, jika kita tekan tombol start, di sini K1 akan mengunci, kemudian motor dalam keadaan on. Dan jika kita tekan tombol stop di sini, maka LED off akan menyala dan motor akan berada dalam kondisi off. Lalu selanjutnya, di sini ada tombol emergency, yang mana jika ini diaktifkan, maka itu akan memutus daya. Jadi tidak ada daya yang masuk ke dalam rangkaian sirkuit kita pada bagian sebelah sini. Jadi ini akan memutus daya. Kita bisa modifikasi dari rangkaian ini agar tombol trip agar LED trip menyala, dan untuk kondisi off kita akan nonaktifkan. Kita matikan simulasi dulu. Kita putus kabel sebelah sini, lalu kita hubungkan pada bagian sebelah sini. Oke, kita simulasikan lagi. Ditekan, kemudian ini juga. Oke, saat ini motor dalam keadaan off. Coba kita tekan relay. Nah, di sini LED off-nya sudah tidak menyala lagi karena ini mengambil atau dihubungkan ke arah sini. Jadi setelah relay, kemudian jika kita tekan tombol start, kita matiin dulu. Jika kita tekan tombol start, maka dia K1 akan mengunci dan LED on akan menyala, dan motor dalam kondisi on. Jika kita tekan tombol stop, maka LED off di sini akan menyala dan dia akan berada dalam kondisi off. Seperti itu. Oh ya, untuk tombol emergensinya masih sama. Jika kita tekan atau kita aktifkan, maka itu akan memutus daya. Jadi daya yang masuk akan hilang. Jadi tidak ada daya yang masuk ke dalam sirkuit kita. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan atau simulasi dari rangkaian starter door. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini untuk penjelasannya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.